Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulan dari Penjelasan 5B, NIM 1805978. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang kadarutan medis 6, yaitu hipotermia dan tenggelam. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang hipotermia. Jadi hipotermia itu hilangnya panas tubuh lebih cepat daripada panas yang dibentuk tubuh atau diperoleh tubuh, sehingga suhu tubuh rendah dari 35 derajat Celcius gitu. Kalau misalkan akibat terjadinya hipotermia itu kedinginan yang berlebihan, bisa diakibatkan di gunung. Kalau misalkan di gunung yang alergi atau misalkan yang nggak bisa tahan dingin gitu, nggak bawa jaket tebel atau terlalu tipis. Saran saya, kalau misalkan yang suka kedinginan yang berlebihan gitu, harus membawa jaket yang tebal gitu, supaya tidak mengakibatkan hipotermia. Saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Jadi penyebab hipotermia itu terjadi ketika panas yang dihasilkan tubuh tidak sebanyak panas yang hilang gitu. Sejumlah kondisi yang berpotensi membuat panas tubuh banyak hilang dan menyebabkan hipotermia, yaitu terlalu lama berada di tempat yang dingin, menggunakan pakaian yang kurang tebal, yaitu di saat cuaca yang dingin menggunakan pakaian yang kurang tebal, terlalu lama menggunakan pakaian basah, terlalu lama di dalam air, misalnya akibat kecelakaan kapal gitu. Ada beberapa jenis-jenis hipotermia. Jadi yang ke-1, hipotermia akut atau imersi. Kondisi ini terjadi apabila seseorang kehilangan panas tubuh secara mendadak dan sangat cepat. Contohnya saat seorang jatuh ke kolam yang dingin. Terus ada hipotermia akibat kelelahan. Pada kondisi ini yang terlalu lemah, tubuh tidak akan mampu menghasilkan panas, sehingga orang tersebut akan jatuh pada kondisi hipotermia. Yang ketiga, hipotermia kronis. Di sini terjadi bila panas tubuh menghilangkan secara perlahan. Kondisi ini umum terjadi pada lansia yang tinggal di ruangan dengan kehangatan yang kurang, atau pada tunawisma yang tidur di luar ruangan gitu. Terus ada gejala dan tanda. Ada hipotermia sedang dan hipotermia berat. Kalau misalkan hipotermia sedang itu cuma menggigil, terasa melayang, berpanasan cepat, nadi lambat, gangguan penglihatan, reaksi manik mata lambat, penuh respon. Terus ada pernapasan sangat lambat, denyut nadi yang sangat lambat, manik mata melebar dan tak bereaksi, alat gerak kaku, tidak menggigil. Itu ada contoh hipotermia berat. Baik ya, saya akan memberi contoh. Misalkan kita saat menangani hipotermia di gunung gitu. Kalau misalkan kita saat menangani atau ada teman atau rekan kita yang mengalami hipotermia di ketinggian atau di gunung itu, yang pertama-tama kita harus menenangkan si korban, bawa si korban ke tempat yang landai, jangan membuat korban panik gitu. Terus kalau misalkan bajunya basah, cepat-cepat diganti si baju korban tersebut. Terus kita harus misalkan memasak air hangat biar si pasien tersebut bisa menghangatkan badannya gitu, supaya gak terlalu parah gitu. Kalau bisa kalau misalkan cowok buka bajunya, kalau misalkan gak ada ganti, hangatkan dengan pelukan juga bisa gitu. Bisa dengan pelukan gini bisa supaya kulit
bertemu kulit itu bisa menghangatkan tubuh tersebut gitu, bisa tidak kedinginan gitu. Lanjutnya, kalau misalkan kita udah memasak air nih, udah matang, bari masukkan ke dalam botol supaya dipeluk sama si korban gitu. Peluk sama korban, minum sedikit, tenangkan aja si korban, jangan sampai panik, supaya sugestinya itu gak makin gitu, supaya dia tetap sadar. Dan kalau misalkan dia sadar gak panik, insya Allah dia akan cepat sembuh gitu. Mungkin sekian ya presentasi tentang hipotermia. Bila banyak kekurangan dan kesalahan dalam pembicaraan atau kosakata mohon dimaafkan, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Saya Soran pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.